Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya memberikan tema renungan hari ini disiplin gereja. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ini berisi tentang perintah Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menghindari orang-orang yang hidup di dalam dosa, khususnya dengan orang-orang yang dengan terus terang hidup di dalam dosa tanpa pertobatan. Paulus menjelaskan pentingnya menjaga kesucian kehidupan jemaat dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang bisa merusak komunitas di dalam gereja. Yang dimaksud Paulus adalah bukan orang-orang yang di luar gereja atau orang-orang yang tidak percaya, tetapi sebaliknya orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi hidupnya terus-menerus di dalam dosa dan tidak ada pertobatan di dalam hidupnya. Inilah pentingnya disiplin gereja. Disiplin gereja bisa diibaratkan sebagai obat. Gereja yang tidak mau atau tidak bisa mendisiplinkan jemaatnya yang hidup di dalam dosa yang di sini adalah dosa yang terus terang dilakukan atau terus-menerus dilakukan seperti yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-11. Maka gereja seperti ini berarti gereja yang sedang terinfeksi virus yang berarti membutuhkan pengobatan. Seperti tubuh manusia yang terinfeksi oleh virus, pasti kehilangan daya tahan tubuh dan juga menjadi lemah. Untuk memulihkan kembali membutuhkan sebuah obat yang tepat. Saya tidak tahu hidup Anda sedang terinfeksi dalam bagian mana sehingga menyebabkan Anda terus hidup di dalam dosa. Saya tidak sedang menghakimi saudara sekalian, tetapi mari kita bersama-sama mengoreksi di hadapan Tuhan. Untuk mengetahuinya, kita harus memahami firman Tuhan dengan benar. Karena orang yang kerohaniannya sehat pasti menghasilkan moralitas yang baik, sehingga bisa mencerminkan akan kesucian Kristus dan menjadi teladan, menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, Paulus menegaskan kembali bahwa jemaat tidak disarankan untuk menghakimi orang yang di luar yang sedang berdosa, tetapi sebaliknya harus menghakimi atau menasehati orang yang di dalam gereja, orang yang seiman sedang berdosa, yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang yang hidup terus di dalam dosa tanpa pertobatan harus dikeluarkan dari persekutuan jemaat untuk melindungi kesucian dan juga kekudusan gereja. Secara keseluruhan, Paulus mengajarkan pentingnya menjaga kekudusan tubuh Kristus dan juga komunitas gereja. Inti dari bagian ini adalah bahwa gereja harus menjaga standar moral yang tinggi untuk menjaga kesucian gereja. Memberi kesempatan bagi orang yang hidup di dalam dosa untuk bertobat. Jika tidak bertobat, berarti harus dilakukan disiplin gereja. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita mengerti betapa pentingnya kekudusan gereja dan kemurnian komunitas-komunitas di dalam gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bagaimana kami hidup kudus, menjaga kekudusan gereja dan komunitas kami. Oleh sebab itu, berikan hikmat untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.